Selamat pagi Sobat ICC, selamat berjumpa kembali di acara Devotion pagi ini. Pagi ini mari kita merenungkan sebuah pertanyaan. Pernahkah saudara merasa kehilangan sesuatu yang tidak mungkin kembali? Mungkin itu adalah seorang yang sangat dekat, yang sudah meninggalkan kita, kehilangan teman, yang tidak mungkin bisa kembali situasinya sama seperti waktu pertemanan dulu, atau mungkin kehilangan rasa suasana masa-masa waktu SMP misalnya, SMA, atau masa-masa yang sudah lalu yang saat itu tidak mungkin terulang kembali. Jadi rasanya itu hanya ada di dalam sebuah kenangan, kalau itu kenangan yang baik. Tapi kadang ada sesuatu yang saudara merasa kehilangan dan menyebabkan kekosongan, menyebabkan kehampaan, karena pada saat yang bersamaan saudara merasa bahwa hal itu tidak mungkin terobati, tidak ada obatnya. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya broken hearted, hatinya patah hati akan hal yang saudara rasa ini adalah sebuah kehilangan yang tidak mungkin kembali, sesuatu yang mustahil. Saya ingin bacakan sebuah ayat karena saya juga pernah ada dalam kondisi seperti itu. Di Mazmur 34 ayat 19 dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ini saya baca hanya ayat yang A-nya saja. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ini kabar baik buat kita semua. Kalau Tuhan dekat itu berarti Tuhan tidak alergi sama orang yang patah hati, sama orang yang broken hearted. Dikatakan di Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Berarti Tuhan bukan saja ingin dekat dengan kita saat kita mengalami kondisi seperti ini, tetapi Dia juga menyembuhkan, membalut luka hati kita. Dan itu berarti ada obatnya. Situasi ini bisa dipulihkan. Kondisi ini ada obatnya. Kita mau lihat bahwa di dalam doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita membuka doa dengan sebutan Bapa. Ini sebuah revolusi dalam doa. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan Tuhan yang kudus, yang kita hormati, itu bisa kita panggil Bapa. Ini sebuah revolusi besar dalam hubungan antara kita umat percaya dengan Tuhannya. Saya ingin kasih contoh. Ilustrasi yang sederhana yang saudara bisa bayangkan. Mungkin ini terjadi juga dan pernah saudara alami atau pernah saudara lihat. Coba bayangkan seorang anak pulang sekolah, dia lari masuk ke rumah, kemudian dia menangis. Dia bilang, saya sedih sekali hari ini karena ibu guru saya bilang dia mau pindah ke kota lain, jadi dia tidak akan mengajar saya lagi. Jadi saya tidak tahu kapan bisa ketemu dia lagi. Saya sedih banget. Saya sayang sama guru ini. Kemudian dia menangis. Anak kecil dalam situasi seperti itu, ketika dia merasa patah hati karena guru yang dia sayang, guru yang dia suka harus pindah keluar kota dan dia nggak tahu siapa yang akan gantiin, kapan dia akan ketemu lagi dengan guru ini. Bayangkan dalam situasi ini, bapaknya datang peluk anak ini yang sedang nangis. Kemudian dia bilang gini, everything is gonna be alright. Semua akan baik-baik saja ya nak. I'm here for you. Papa ada di sini. Bapak ada di sini. Ayah ada di sini bersama kamu. Ketika kita dalam kondisi patah hati, ada orang yang datang menghibur kita. Itu sudah
terasa seperti air sejuk. Tapi bayangkan kalau Bapak kita yang memberikan kita penghiburan, itu intensitasnya langsung meningkat, langsung seperti bukan hanya air sejuk, tapi hati ini langsung terasa tenang. Bayangkan ketika Bapa di surga mengatakan itu kepada kita. Apakah kita masih mau berpikir ini tidak mungkin? Apa yang kosong, apa yang hampa di hati kita tidak mungkin diisi. Ini mustahil. Apakah kita masih mau berpikir seperti itu? Atau ketika Bapa di sorga menawarkan untuk memulihkan, menyembuhkan hati yang patah, suasana broken heart dalam hati kita ini, apakah kita mau menyambut ini seperti seorang anak kecil yang mau dihibur di dalam pelukan papanya, di dalam pelukan bapaknya? Memang kadang kita suka berpikir bagaimana cara kita mengalami pelukan dari Bapa di surga. Saudara, saya pernah meminta itu. Saya request sama Tuhan. Saya mau ngerasain dipeluk sama Tuhan. Rasanya seperti apa? Percaya kalau yang belum pernah minta itu, saudara harus minta. Karena rasanya sangat indah. Pelukannya tidak terasa secara fisik mungkin. Tetapi karena Tuhan pemilik hati kita, Dia yang ciptakan hati kita. Satu kepenuhan, satu aliran kasih Tuhan itu bisa diisi di dalam hati kita secara penuh, dan itu menyembuhkan semua luka-luka, semua hal yang kosong, semua hal yang hampa. Broken heart itu suasananya diganti sepenuhnya dengan sebuah fulfillment yang dari Tuhan. Saudara percaya ini? Kita mau baca. Sambil saya baca Markus 10 ayat 13 sampai 16. Mari kita bayangkan ini. Ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bisakah saudara bayangkan ketika hal ini terjadi? Betapa Tuhan memposisikan dirinya sebagai Bapa yang rindu anak-anaknya ada di dekatnya, supaya Dia bisa letakkan tangan atas kita, menjamah kita, memberkati kita, supaya Dia bisa peluk kita. Apakah kita bisa membayangkan Tuhan sebagai Bapa yang seperti itu? Di sini dikatakan anak-anak inilah sesungguhnya yang menjadi pemilik sorga. Mereka inilah yang menjadi pemilik sorga. Mengapa? Karena Tuhan rindu saat kita datang sama Tuhan, kondisi hati kita sama kayak anak-anak itu, yang rindu, kangen sama bapaknya, yang datang dengan segala kemurnian dan kepolosannya, yang bisa ngomong apa adanya seperti di ilustrasi tadi, anak yang ditinggalkan gurunya keluar kota. Apakah saat kita datang sama Tuhan, kita bilang bahwa Tuhan, saya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak begitu? Atau kita terbuka, kita cair, lumer, leleh di hadapan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, hati saya hampa, saya nggak tahu apa yang bisa mengisi ini, apa yang bisa menggantikan kekosongan ini. Kita terbuka di hadapan Tuhan dan kita jujur akan apa yang kita butuhkan. Saya yakin ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk memanggil Bapa, itu sama dengan ilustrasi seperti saat seorang anak lahir, bayi, atau saat dia bertumbuh sedikit lebih besar menjadi kanak-kanak, toddler.
itu yang pertama dia rasakan dari keluarga, dari bapaknya, dari orang tuanya, itu adalah kasih sayang. Ini yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita, bahwa dalam hubungan kita dengan Bapa, yang terbesar yang Tuhan mau kasih sama kita, itu adalah rasa sayangnya sama kita. Bukankah hidup kita juga seperti itu? Saat kita bertumbuh besar, baru orang tua kita ajarkan hukum-hukum yang berlaku. Saat ada api, kita tidak boleh pegang. Saat ada kolam renang, kita tidak boleh langsung masuk tanpa tahu itu dalamnya seberapa dalam. Hukum-hukum itu datang seiring dengan pertambahan kasih Tuhan juga dalam hidup kita. Enggak pernah ada hukum yang Tuhan maksudkan untuk membuat hidup kita jadi buruk. Semua itu dalam satu konteks, di dalam hubungan kita dengan Bapa di sorga. Yang terbesar itu adalah kasih. Saat kita menghampiri Tuhan, itu yang Tuhan ingin kita rasakan dulu. Ada kasih. Kita bisa kehilangan seseorang, kita bisa kehilangan sesuatu, kita bisa merasa hampa, kita bisa merasa patah hati. Tetapi satu yang Tuhan janji tidak pernah hilang, itu adalah hubungan kita dengan Bapa di sorga. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Hubungan kita dengan Bapa di sorga, ini adalah obat buat hati kita, yang saat seringkali mungkin ini terjadi tidak hanya sekali, tetapi setiap kali itu terjadi. Ini remedinya, ini obatnya. Hubungan kita dengan Bapa di surga yang dilimpahi kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Buat kami menyambut Engkau, menyambut Bapa, menyambut sorga, seperti anak kecil yang rindu selalu ada di dekat-Mu. Saat ini, biarlah setiap hati yang patah Engkau jamah, Engkau sembuhkan, seperti yang selalu Engkau rindukan. Dan biarlah di saat-saat ini, ada bapak-bapak di dalam setiap keluarga yang Engkau fungsikan untuk membawa kasih Bapa di sorga terasa kembali di setiap keluarga, supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang meteraikan firman ini di dalam hati setiap orang yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam devotion pagi ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya.